loss, so I'm not happy. Japan is just a world-class team, and they were better than us today. Yeah, we need to recover from this game and focus on the next game and give us all. Yeah, I think it's good to get more quality for the team, so he can help us out. Prediksi timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-4 dari Jepang pada matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas update bola 99. Kekalahan atas Jepang membuat timnas Indonesia tertahan di posisi juru kunci dengan mengoleksi 3 poin. Timnas Indonesia terpaut 10 angka dari Jepang di puncak klasemen yang mengoleksi 13 poin dari 5 pertandingan. Namun timnas Indonesia hanya terpaut 3 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena itu timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, terlebih winger FC Utrecht Ole Roemeny akan membela skuad Garuda per Maret 2025. Nantinya timnas Indonesia mesti memenangkan 3 laga kandang sisa saat bersua Arab Saudi pada 19 November 2024, Bahrain 25 Maret 2025, dan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Jika 9 poin bisa disabet di kandang sendiri, plus mencuri poin saat tandang ke Australia 20 Maret 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Peluang timnas Indonesia finish 2 besar sangat terbuka. Peluang timnas Indonesia menahan Jepang di kandang lawan bisa saja terjadi. Sebab Jepang kemungkinan hanya akan menurunkan para pemain cadangannya saat bersua timnas Indonesia, mengingat mereka diprediksi sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 ketika bertemu skuad Garuda untuk kedua kalinya. Sekalipun timnas Indonesia tidak mengemas 11 angka di 5 laga sisa, skuad Garuda masih bisa mengintip peluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprediksi jika timnas Indonesia mengemas 9 poin dari 5 laga sisa, skuad Garuda bisa lolos ke babak keempat. Penyerang FC Utrecht Ole Roemeny sudah gabung timnas Indonesia, supporter justru desak Erick Thohir, catut nasib satu tokoh penting Garuda. Dilansir tribunwow.com, akhirnya momen yang dinantikan para supporter timnas Indonesia terjadi. Setelah banyaknya indikasi kode bahkan secara terang-terangan terlihat di laga timnas Indonesia kontra Jepang, akhirnya Ole Roemeny sudah melakukan sesi foto seremonial bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di mana sesi foto bersama Erick Thohir jadi penanda jika Ole Roemeny sudah pasti bakal segera membela timnas Indonesia. Foto bersama Erick Thohir dan Ole Roemeny itu sama seperti apa yang sebelumnya dilakukan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Di sisi lain, unggahan Erick Thohir dengan Ole Roemeny diposting oleh sang ketum PSSI di Instagram pribadinya. Dalam captionnya, Erick Thohir sempat menuliskan kelakar serta diakhiri dengan harapannya seusai Ole Roemeny bergabung dengan timnas Indonesia. Di mana sesi foto bersama Erick Thohir jadi penanda jika Ole Roemeny sudah pasti bakal segera membela timnas Indonesia. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, tulis Erick Thohir. Tentu unggahan Erick Thohir bersama Ole Roemeny itu pun menarik atensi para supporter timnas Indonesia untuk memberikan komentarnya. Mayoritas para supporter timnas Indonesia menyambut kedatangan Ole Roemeny dengan sukacita. Namun ada segelintir supporter timnas Indonesia yang menyambut kedatangan Ole Roemeny dengan komentar desakan yang ditujukan kepada Erick Thohir. Bukan mendesak Erick Thohir untuk mundur, namun beberapa supporter meminta sang ketum PSSI untuk mengevaluasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Bahkan beberapa di antaranya mendesak Erick Thohir untuk tak segan copot Shin Tae-yong jika gagal persembahkan hasil baik untuk timnas Indonesia setelah masuknya Ole Roemeny. Mengingat secara kedalaman skuad, PSSI sudah merealisasikan keinginan-keinginan Shin Tae-yong terkait pemain grade A keturunan. Menarik dinantikan akankah masuknya Ole Roemeny bisa mengangkat performa timnas Indonesia dan menyelamatkan nasib Shin Tae-yong yang tengah disorot atau justru sebaliknya. Reaksi Rafael Struijk soal Ole Roemeny. Penyerang andalan timnas Indonesia, Rafael Struijk, membeberkan tanggapannya mengenai kans Ole Roemeny yang segera dinaturalisasi. Indikasi bakal segera dinaturalisasinya Ole Roemeny terlihat pada aksinya yang turut serta menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga yang berakhir menyisakan itu, Ole Roemeny harus menyaksikan skuad timnas Indonesia kalah dengan skor telak 0-4.
Ekspresi kekecewaan Ole Romeni juga nampak terlihat ketika gol ketiga Jepang ke gawang timnas Indonesia tercipta. Meski raut kekecewaan tak terelakkan dari wajah Ole Romeni, namun sosoknya nampak menikmati aktivitasnya di Indonesia. Terbaru Ole Romeni terlihat menarik atensi masyarakat timnas Indonesia. Tak segan para masyarakat meminta swafoto dengan pemain yang sejatinya belum resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Mengingat Ole Romeni belum berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelum momen itu, Ole Romeni juga kepergok menjalani tes media di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Tersebarnya foto tes medis Ole Romeni semakin membuat masyarakat Indonesia semakin meyakini jika sosoknya bakal segera menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Fenomena-fenomena itu semakin membuat sinyal Ole Romeni merapat ke timnas Indonesia semakin kuat. Ketika tengah hebohnya nama Ole Romeni yang santer segera dinaturalisasi timnas Indonesia, penyerang lain skuad Garuda, Rafael Struijk pun angkat bicara. Di luar dugaan, Rafael Struijk justru menyambut baik kans Ole Romeni dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan pemain anyar Brisbane Roar itu belak-belakan mengungkapkan jika sosok Ole Romeni merupakan pemain bagus. Dengan kata lain, apabila Ole Romeni dalam kondisi bagus dan tak cedera, kualitas timnas Indonesia ditaksir bakal semakin meningkat. Tak tanggung-tanggung, Rafael Struijk juga mengatakan jika kedatangan Ole Romeni ini sangat luar biasa dan dibutuhkan kualitasnya buat tim. Saya pikir itu bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim, ujar Struijk. Tak cuma angkat bicara soal kualitas Ole Romeni, Rafael Struijk juga turut berikan komentarnya mengenai kekalahan timnas Indonesia kontra Jepang. Struijk mengaku kualitas Jepang memang merupakan tim yang bagus. Tim asuhan Hajime Moriyasu menilai jika Jepang memang memiliki kualitas bagus yang tentu saja tak mudah ditaklukkan timnas Indonesia.